Cek cek satu cek 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 cek. Cek 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 satu cek. Cek cek satu cek cek. Cek satu cek cek cek. Oh, cek. Coba dicek lihat. Ini sudah masuk Disalib deh. Disalib baru jeli. Lalu hatiku penuh deh. Sudah. Sudah. Terus
Oke, baik. Ibu-ibu, oke, yang merasa ibu-ibu, yang merasa perempuan, boleh naik ke atas panggung, kita mau foto bersama. Ibu-ibu dulu, biar gampang diaturnya nanti. Oke, untuk sekolah minggunya di depan sini nak nanti ya. Sekolah minggu depan sini ya. Ayo ibu-ibu. Ya mumpung masih segar-segar, ya lipstiknya masih merah merona. Ya, ibu-ibu di atas. Hati-hati ya, ada kabel di atas, hati-hati. Ya. Oke. Ya. Dirapat-rapatkan saja ya barisannya ya, supaya muat. Oke, mana nih anak-anak sekolah minggu? Ayo, maju-maju anak sekolah minggu. Mana nih anak sekolah minggu? Ayo, cepat. Ayo, hitungan 10 semuanya sudah di sini. 1, 2, 3, 4. Di depan sini nak. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hebat semuanya. Duduk ya. Duduknya kayak gini nak. Gini. Nah. Oke, sekarang giliran bapak-bapak. Maju bapak-bapak. Jangan kalah di belakang ibu-ibu. Ayo. Bapak-bapak yang cowok-cowok, pemuda-pemuda, ayo maju. Jangan kalah sama anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu hitungan ke 10 sudah ngumpul nih. Ayo bapak-bapak semuanya. Jinjit aja, jinjit. Ya. Jinjit. Ya. Mana nih pemuda-pemuda, ayo. Pemuda, yang cewek-cewek, ayo maju. Ya boleh bapak-bapaknya di samping-samping juga boleh. Ayo semuanya, tanpa terkecuali semuanya. Ya, yang foto tidak ada. Kita aja. Ayo bapak-bapak boleh di samping, di sini juga bisa. Samping kiri juga bisa. Dirapat-rapatkan saja ya barisannya ya. Nanti kami aja yang foto. Ibu masuk sudah di situ. Ayo. Segera. Yana sama Feby maju, nanti ada kakak-kakaknya yang fotoin kok. Ayo segera, 10 detik lagi waktunya untuk foto. Ayo yang di sana Enca, Om John, ayo cepat. Masuk cepat. Nggak ada. Ayo. Segera semuanya. Nanti ini ya Raja. Oke, siap ya. Gaya pertama gaya formal. Gaya formal dulu. Yuk, siapa lagi? Oke, siap ya. Pertama gaya formal. Ya, siap ya. Formal tidak perlu gaya ini, gaya itu formal pokoknya. Siap sedia. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tunjuk yang dibaptis. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gaya sarangeo. Love. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi semuanya bilang cheese gitu ya. 1, 2, 3. Cheese. Oke, balik ke tempat. Oke. Kelihatan kok semua, aman. Oke, diharapkan bagi kita semua untuk niar.
Bapak. Ya boleh cewek-ceweknya di tengah. Dari kamu aja. Agak rapat-rapat sedikit. Oke siap, 1. Oke 1, 2, 3. Kak Marna boleh mundur sedikit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Oke baik, Bapak Ibu shalom. Masih kurang semangat, shalom. Oke, coba dong tunjukin senyuman terbaiknya Bapak Ibu dong. Mau lihat dong senyuman terbaiknya. Wah semuanya happy ya, semuanya sukacita ya hari ini. Kita bersyukur kita boleh berkumpul untuk merayakan Paskah pada siang hari ini. Kita akan beribadah memuji Tuhan. Ya bersama-sama kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita dengan baik, kita duduk dengan tenang. Saat ini kita akan masuk dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Ibu Marna. Shalom, puji Tuhan pada hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bersyukur Tuhan telah tolong kita, menibakan kita dengan selamat dari rumah kita masing-masing dan saatnya kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam perayaan Paskah ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu semua saya undang kita untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau mengatakan, Tuhan Engkau sungguh baik, Engkau yang menyelamatkan kami, kuasa maut dikalahkan, hidup kami penuh dengan kemenangan. Mari kita bersukacita, memuji Tuhan, menyembah Dia. Sama-sama kita katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Dia ada di dalamku. Katakan, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Serukan namanya, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan duduk.
Kita mau memberitakan kabar sukacita perihal kematian Yesus di kayu salib. Ke Masyrik, ke Maghrib, nyanyian kemenangan iman nomor 141. Sekarang ku mau pergi ke Masyrik, ke Maghrib, ke tempat yang gelap, masyurkan Injilnya Tuhanku, penebus dan tabib, tarik yang tersesat, pulangkan ke Masyrik, ke Maghrib, ku pergi masyurkan kabarnya. Hal salib, Yesus mau selamatkan. Tak ku mau tanyakan manakah upahku, dekatkah jalanku atau jauh. Satu yang ku kenang, dombanya Tuhanku yang telah tersesat dan keluh. Katakan ke Masyrik, ke Maghrib. Ke Maghrib ku pergi masyurkan kabarnya. Selamatkan. Mari berdoa. Ibadah kami di tempat ini, perayaan Paskah dan baptisan kudus, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, jadi dalam pertolongan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan telah membuktikan cintanya kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita membalas cinta Tuhan yang luar biasa bagi kita. Jangan sampai cinta yang luar biasa itu bertepuk sebelah kanan. Oleh sebab itu, mari kita menyembah Dia, memuji Dia, mengatakan, hanya Kau Tuhan satu-satunya penyelamat kami dalam hidup kami ya Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah sebab tangan Tuhan, kasih-Mu yang terlalu tersedia bagi kita. Selamanya kami cinta Kau Tuhan. Ku cinta. Mari sama-sama dengan cinta kita katakan kepada Tuhan. Kita serukan Tuhan, betapa ku cinta Kau Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang
menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Katakan, berjalan bersamamu kami tidak akan goyah. Bersamamu ku takkan goyah. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu menyediakan cintamu bagi kami ya Tuhan. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Bapa yang mulia, Allah yang kekal, Juru Selamat, penebus kehidupan kami. Pagi hari yang indah, limpah syukur penuh sukacita. Dalam kasih dan kemurahan-Mu mengizinkan kami umat-Mu boleh ada menikmati nafas kehidupan pemberian-Mu ya Tuhan. Dan kekuatan kesehatan yang Tuhan karuniakan. Sehingga kami boleh dipersatukan, dikumpulkan bersama-sama di tempat ini untuk kami mengadakan Paskah Padang dirangkaikan dengan sakramen baptisan kudus. Semua di dalam campur tangan, dalam kendali dan kuasa Tuhan. Atas izin Tuhan dan kami boleh ada menikmati kebersamaan di tempat ini. Terpujilah Tuhan untuk semua yang Tuhan buat. Bahkan karya terbesar yang telah dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus. Dengan hidup yang telah dipulihkan, diselamatkan, dibenarkan. Kami boleh pakai bersama mempermuliakan nama-Mu. Mengagungkan Engkau Tuhan. Meninggikan Engkau Tuhan di hidup kami. Ketika firman-Mu akan diperdengarkan, lawat kami bersama, anak-anak kami akan menerima baptisan kudus. Berkati mereka Tuhan, bahwa momen indah hari ini, mereka mempersembahkan hidup untuk menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Benar-benar mereka mengalami kelahiran baru, menjalani kehidupan sebagaimana kerinduan Tuhan, tujuan Tuhan tercipta dan terjadi di dalam kehidupan mereka. Rangkaian kegiatan lain yang direncanakan Tuhan tolong semua boleh berjalan dengan baik. Ketika kami sebentar akan kembali ke tempat masing-masing, kami limpah sukacita menikmati berkat rohani dari Tuhan. Teringat jemaat Tuhan saudara kami, mereka yang tidak ada bersama dengan kami saat ini, yang dalam keadaan tubuh lemah beri kekuatan, yang sakit Tuhan kasihi jamah pulihkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Beberapa jemaat Tuhan yang berada di tempat lain di perjuangan masing-masing, Tuhan menolong, Tuhan memberi keberhasilan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, pimpin pelihara kehidupan kami bersama. Rangkaian kegiatan kami di tempat ini sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini doa syukur kami, permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Kita sama-sama mau mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersyukur. Mengatakan, Tuhan, kami sungguh bersyukur karena penyertaan-Mu yang begitu sempurna, kasih-Mu kekal bagi kami. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita ada hari ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Kita ada karena anugerah Tuhan, karena pengorbanannya di kayu salib. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih
ku bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Sekali lagi dengan sungguh kita katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, kami sungguh berterima kasih dan sungguh bersyukur kepadamu. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Mari kita jadikan pujian ini menjadi doa kita, menjadi doa syukur kita di hadapan Tuhan, merenungkan betapa kasih dan cintanya Tuhan terhadap kita. Dia yang telah berkorban di kayu salib menyelamatkan kita. Dia sendiri yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan, yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik kepada hambanya. Ini pernyataan kami bersama Tuhan pada pagi ini. Ketika Tuhan kumpulkan kami di sini, mau berkat-Mu, kebaikan-Mu, seperti pelangi sehabis hujan, Engkau senantiasa memberikan keindahan untuk semua kebaikan-kebaikan yang telah kami alami dan kami rasakan dalam Tuhan. Ini syukur kami bersama, Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya waktu ini akan menjadi kesempatan baik di mana Tuhan melawat dan memberkati setiap kami. Doa kami akan baca firman-Mu, kami akan merenungkan bagian ini. Suci kuduskan kami Bapa, temukan kami berkenan. Engkau diagungkan dalam jam pemberitaan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, serahkan jam pemberitaan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kira-kira hadiah yang sepertinya ringan, jadi mungkin kita bisa menduga bahwa isinya tidak meyakinkan ya. Oke, nanti bagi-bagi hadiahnya, saya pinjam dulu kerdusnya untuk menjadi pengganti mimbar. Capek pegang tablet, berat. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita bersama melihat bagian firman Tuhan seperti yang telah disepakati oleh panitia, yang akan menjadi konsentrasi perenungan kita dari surat Efesus untuk pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9.
Efesus pada pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Kalau sudah menemukan bagian itu, perhatikan Alkitabnya masing-masing. Yang tidak membawa Alkitab atau tidak membawa Alkitab elektrik, bisa ekstra memperhatikan pada slide ini, tapi barangkali akan betul-betul ekstra memperhatikan, ekstra konsentrasi karena di sana ada tulisan Gepak Samarinda lah, Gepak Ora, apalah gitu nggak jelas. Tumpang tindih karena memang tirai untuk viewer itu cukup tipis ya. Di samping itu ada paparan cahaya dari belakang sehingga semakin kelihatan lah tulisan di belakang layar kita. Baik, kita baca sama-sama yuk. Ayat 8 dan 9 dari Efesus pada pasalnya yang kedua. Kalau ketemu bagian itu, mari perhatikan dan kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Dari bacaan kita, satu topik penting yang menjadi konsentrasi perenungan kita, yakni kita baca sama-sama yuk. Next. Apa? 2, 3. Kasih karunia yang menyelamatkan. Kasih karunia. Dan kasih karunia ini menyelamatkan. Kalau di sini adalah kurniati. Ya kan? Kasih karunia. Oke, terus. Apa yang kita maksudkan dengan kasih karunia? Kasih karunia itu istilah yang dipakai next. Istilah yang dipakai adalah kariti. Kalau rambutnya agak gulung-gulung itu namanya kariting. Tapi kasih karunia ini bukan kariting. Tapi itu kariti ya. Jadi kariting dengan kariti itu beda. Kalau kariting, siapa yang kariting di sini? Nggak ada ya. Saya divisi Om Sel, Karel. Kasih karunia itu dari kata kariti, yang kata bendanya adalah karis, yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris pada umumnya dipakai kata grace, yang berarti anugerah, yang berarti kebaikan, yang berarti kemurahan, yang berarti pengampunan Allah secara cuma-cuma. Jadi kalau kita bicara kariti, kalau kita bicara karis, itu tentang anugerah. Secara sederhana, anugerah itu bicara tentang kita mendapatkan sesuatu yang bernilai, berharga, yang tidak pantas kita dapatkan. Kita nggak layak dapatin. Tapi Tuhan beri. Tuhan kasih ke kita. Itu yang anugerah. Kalau kita bicara tentang kebaikan, ini bicara bahwa kita mendapatkan manfaat-manfaat dari apa yang orang beri ke kita. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan manfaat baik dari setiap pemberian orang, itu yang namanya kebaikan. Pemberian itu tidak selamanya benda. Perhatian itu juga pemberian. Dan kita senang dengan pemberian perhatian orang. Ya, kita diuntungkan, hati kita happy, kita bersuka cita dan berbahagia kalau ada orang berbagi perhatian ke kita, berbagi kasih sayang ke kita. Apalagi kalau ada orang yang ngasih duit ke kita, ya, yang jumlahnya banyak segepok, gitu. Kita akan berbahagia. Nah, ketika kita bicara tentang grace, bicara tentang kariti, bicara tentang karis itu bicara tentang kebaikan yang kita dapatkan.
dari orang lain. Ada sesuatu yang kita dapatkan dari orang lain dan tidak membawa kita bahagia, yang tidak menguntungkan kita. Ya, kita dapatkan bogem orang lah, pukulan orang lah, kita dapatkan ya kita jadi korban dari kekerasan orang. Itu tidak membuat kita bahagia, itu bukan kebaikan. Tapi kebaikan adalah sesuatu yang kita peroleh dari orang lain, yang membahagiakan kita, yang membuat kita bersuka cita, yang menguntungkan kita. Nah, selanjutnya bahwa grace itu, karis itu, kariti itu juga bicara kemurahan. Kemurahan itu bukan gak ada nilainya. Misal nih ada orang jual TV ke kita, berapa in lah begitu, TV gede atau kulkas yang besar 4 pintu. 4 pintu ada ya, kulkas 4 pintu? Nggak ada ya, ada juga 2 pintu ya. Harganya murah, cuman dikasih 300.000. Gitu. Itu bisa kemurahan iya, tapi bukan itu yang kita maksudkan. Kemurahan di sini adalah satu tindakan kebaikan yang kita dapatkan dari orang yang tidak berhitung tentang nilai, yang tidak berhitung tentang rugi. Mereka betul-betul totality beri ke kita sesuatu yang baik, yang menguntungkan dan menyenangkan kita. Gitu. Bagaimana dengan istilah berikut? Pengampunan Allah yang secara cuma-cuma. Itu juga grace. Itu juga kariti. Itu juga karis. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang kasih karunia yang menyelamatkan kita. Kebaikan yang kita dapatkan, anugerah yang kita peroleh, kemurahan yang kita terima, dan pengampunan yang Tuhan beri ke kita secara cuma-cuma, itu menyelamatkan kita. Sebelum ke sana, kita mau lihat dulu, seperti apa ayat 9 dan ayat 8 bicara ke kita tentang kasih karunia ini. Next. Nah, kasih karunia yang dibicarakan di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 disebutkan pertama, kasih karunia keselamatan yang Tuhan beri ke kita bukan hasil usaha kita. Itu ayat 8. Ayat 9 bilang bukan pekerjaan kita. Itulah sebabnya dalam Roma pada pasal yang ketiga ayat yang ke-27 bilang begini, jika demikian apakah dasarnya bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Bukan karena perbuatan kita sehingga Tuhan perhitungkan kebaikan itu sehingga itu jadi alasan bagi Tuhan untuk ngasih ke kita keselamatan. Enggak. Bukan karena kita ganteng, kita cantik, kita kaya, kita punya kedudukan tinggi, kita punya strata sosial baik, kita orangnya humble, kita orangnya disuka orang, siapapun senang melihat kita. Bukan karena itu Tuhan perhitungkan untuk memberikan kepada kita keselamatan, bukan. Semata-mata bukan tentang kita alasan itu, tapi alasan itu ada pada Tuhan yang penuh kasih, yang luar biasa. Dia beri kepada kita secara cuma-cuma. Ia beri karis itu, ia beri kariti itu, ia beri grace itu kepada kita. Bukan berdasarkan jasa atau perbuatan-perbuatan kita. Jadi ketika ayat ini bicara bukan tentang usahamu, bukan tentang pekerjaanmu, ya memang benar. Gak ada sesuatu yang layak itu, yang pantas, yang kita dapatkan. Gak tahu, kayaknya saya sudah pernah bicara di beda minggu. Ada satu hal yang saya suka dari pertanyaan, dari jawaban. Salah satu jawaban yang saya suka dari peserta peserta katekisasi, mereka share gini, bahwa yang saya betul-betul melekat itu adalah pelajaran tentang bahwa kekristenan itu beda dengan agama lain. Agama lain adalah usaha dari bawah untuk mencari Tuhan ke atas. Dengan segala sesuatu yang mereka lakukan, amal lah, kebaikan lah, perbuatan soleh lah, ibadah yang taat lah, dan segala macam atribut-atribut keagamaan yang mereka upayakan.
untuk mencapai surga, untuk mencapai Tuhan ke atas. Tapi kekristenan bicara bukan tentang usaha manusia yang dari bawah ke atas, tapi tentang upaya Tuhan yang turun dari atas, menjangkau manusia di bawah, sehingga kita dapat diselamatkan, sehingga kita dapat dikembalikan pada posisi sebagai umatnya untuk menerima karunia kehidupan kekal bersama dengan Dia di surga. Titus pada pasal yang ketiga ayat yang kelima bilang begini, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sekali lagi, bukan karena perbuatan kita Ia menyelamatkan kita, tetapi karena rahmat-Nya. Salah satu hal yang kita bicara di baptisan, kenapa orang harus dibaptis? Salah satunya adalah karena ini perintah Tuhan. Cukupkah orang selamat walaupun dibaptis hanya percaya saja? Cukup. Hanya dengan mengaku di mulut dan percaya di hati, menyerahkan hidup kepada Tuhan cukup untuk menerima anugerah keselamatan Tuhan. Tapi kenapa perlu dibaptis, Pak Pendeta? Salah satu dari penyamun yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus di kayu salib di Bukit Golgota adalah orang yang membuka hatinya kemudian sadar bahwa orang yang disalib bersama dengan dia bukan orang yang biasa. Dan dia bilang, Tuhan, ingatlah sekiranya aku kalau Engkau datang nanti. Yesus bilang apa? Pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus, surga. Dia nggak bilang begini, bisa sih masuk surga, tapi turun dulu dong dibaptis. Kita cari pendeta Rahmel yuk, di Gang Otok. Gitu. Ayo baptis dulu. Enggak. Tidak ada sakramen baptisan. Ketika Yesus bilang kepada penyamun itu, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Lalu kenapa penting harus baptisan, Pak Pendeta? Ini perintah yang sifatnya, kalau Tuhan masih beri kepada kita kesempatan untuk hidup, kita wajib, kita harus melakukannya demi membuktikan komitmen kita untuk percaya kepada Tuhan, demi membuktikan bahwa kita taat kepada Tuhan, demi membuktikan bahwa kita punya loyalitas yang tinggi untuk hidup setia kepada Tuhan. Tidak ada kaitannya lagi dengan keselamatan, hanya lebih kepada tanda luar, tanda fisik, supaya orang bisa melihat bahwa kita betul-betul percaya kepada Tuhan. Kita memberikan diri kita dengan sukarela, dengan senang hati, mau dibaptis, menyerahkan diri kepada Tuhan sebagai anak Tuhan yang menyatakan diri bahwa saya adalah orang dewasa dengan keputusan yang benar, mau percaya kepada Tuhan, dan hari ini saya memberikan hidup saya sebagai satu tanda deklarasi kepada diri saya bahwa saya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kepada dunia ini bahwa saya bukan milik dunia lagi, kepada iblis bahwa saya bukan milik iblis lagi, tapi saya adalah milik Tuhan yang mau berbakti untuk setia dan taat kepada Tuhan. Jadi ketika kita bicara tentang menerima rahmat oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus, yakinilah bahwa Roh Kuduslah yang telah memimpin saudara-saudara yang akan dibaptis ini untuk mengambil keputusan percaya kepada Tuhan. Jadi ketika kita bicara tentang karunia keselamatan yang adalah kasih karunia, next. Kalau kita bicara tentang keselamatan yang Tuhan beri yang adalah kasih karunia, ayat ini bicara kepada kita, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita kemudian bisa merasa berjasa kepada orang kalau kita punya kontribusi. Kita kemudian berjasa kepada orang kalau kita berinvestasi ke hidupnya.
Kan pernah ada orang bilang, umum di luar sana tuh, kamu itu sekarang aja sombong, kamu ndak ingat kah? Waktu dulu, aku ripo pas sekolah kok. Gitu. Waktu dulu, kamu luntang-lantang sana kemari, luntang lanting. Luntang lanting ya, bukan luntang lantang. Oh iya. Kamu luntang lanting ke sana kemari, kamu ndak kerja. Bahasa sini kah Bambong itu? Bambong bahasa sini ya? Bambong bahasa sini. Kamu Bambong. Jelek banget istilah, kamu Bambong. Aku rimpo Pak Jama kok. Ngerti bahasa Toraja? Pak, ngerti Pak? Enggak. Nanti belajar Pak ya. Tapi siapa gurunya ya? Oke, nanti cari guru Pak ya, orang Toraja. Aku rimpo pas sekolah kok. Aku rimbengko zaman. Kamu ndak ingat, kamu di rumah dulu bertahun-tahun. Gitu. Karena kita merasa telah melakukan kebaikan, berinvestasi pada kehidupan orang sehingga disinga. Tahu disinga? Itu yang tahu disinga? Ditagih. Itu kamu sebasetornya Pak Sel bagus. Ditagih, bukan yang itu yang menyeramkan di hutan itu, disinga. Tapi kalau disinga, tagih, dituntut. Oh, ya rimu Papua, aku rimpakan deh kok. Coba bayangkan. Karena kita telah berinvestasi ke orang, ke hidup orang itu. Kita telah merasa berjasa, tapi ketika bicara keselamatan, itu kasih karunia apa? Kasih karunia. Tidak ada jasa kita, tidak ada investasi kita, tidak ada andil kita, tidak ada kerja kita, tidak ada usaha kita di sana. Semata-mata hanya anugerah, kasih karunia Tuhan memberikan kepada kita kesempatan menikmati keselamatan sorgawi. Itulah sebabnya pertama Korintus pada pasal yang pertama ayat yang ke-29 bilang begini, mengingatkan kita supaya jangan ada seorang manusia pun yang megahkan diri di hadapan Allah. Jadi kalau manusia bisa nagih keponakannya, ke temannya, ke sahabatnya, ke saudaranya, dengan segala investasi yang pernah ia lakukan kepada A, B, C, D di kehidupan masa lalu orang itu, Tuhan enggak nagih. Tuhan enggak nagih walaupun ia telah invest luar biasa ke kehidupan kita. Ia tidak memperhitungkan itu semua, tapi hanya karena ia mengasihi kita sehingga ia beri kepada kita kesempatan menikmati karunia keselamatan itu. Dan sedikit respon yang Tuhan tunggu dari kita sebagai bentuk reaksi kita supaya kita bisa menerima keselamatan adalah ketika kita membuka hati dan percaya kepada Tuhan. Next. Keselamatan hanya diperoleh dalam kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus. 2 Korintus 5 ayat 19 bilang begini, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Karya Roh Kudus, karya Tuhan Yesus, karya Bapa dalam kehidupan kita, merancangkan keselamatan bagi kita, mendamaikan kita dengan dirinya di dalam Kristus Yesus dan tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita. Saya yakin kita semua sepakat Pak Bu. Kalau Tuhan mau coba hitung-hitungan dengan kita, habis kita. Habis. Kita nggak punya sedikit pun alasan untuk harus minta ke Tuhan bahwa Tuhan bisa izinkan kita masuk surga. Nggak bisa. Kita nggak punya sedikit kebaikan pun. Adapun kebaikan yang kita punya, semua yang Alkitab bilang ibarat kain lara, kain kotor. Kita mencoba membangun kehidupan benar tetapi semuanya
balik ke keadaan bahwa hidup kita sama seperti kain lara atau kain kotor. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa menunjukkan iman kita, supaya kita bisa menerima karunia keselamatan. Saya ajak kita untuk mari lihat Roma 10 ayat yang 9. Kita baca sama-sama yuk. Bacakah? Roma 10 ayat 9. 2, 3. Sebab kita, jika kita mengakui. Oke. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi ketika bibir ini ngaku buat pernyataan Yesus Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. That simple, kata Audrey. That simple. Hanya cukup percaya, beriman, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, maka Tuhan akan menyelamatkan kita, maka Tuhan akan membangkitkan kita, maka Tuhan akan memindahkan kita. Kewargaan yang tadinya kita berada di dalam maut, di dalam neraka, Tuhan pindahkan masuk ke kekekalannya di sorga yang penuh dengan kemuliaan. Jadi sekaligus kita di kesempatan ini merayakan Paskah yang walaupun sebenarnya secara momennya ya besok. Tapi bahwa sama seperti yang saya bilang di beberapa tahun yang lalu bahwa Jumat Agung dan Minggu Paskah itu merupakan paket yang sama yang tidak bisa dipisahkan. Ibarat satu mata uang yang mempunyai dua sisi. Dia mati cukup, tetapi dia bangkit perlu untuk menunjukkan kualitas harga bayaran yang ia beri untuk menebus kita. Jadi hari ini kita mengucap syukur bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita karunia keselamatan. Kita patut bersukacita menjalani hari-hari kita, menikmati kebebasan, pembebasan, kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kehidupan kekal, bahwa kita telah dibebaskan dari belenggu dosa di masa lalu. Karena itu sebagai bentuk statement dari anak-anak kita juga pada hari ini, saudara kita, ketika mereka percaya kepada Tuhan, mereka mau mendeklar diri mereka sebagai bagian dari karunia keselamatan yang Tuhan beri. Saya ingin mengajak kita untuk melihat Kolose pada pasal yang kedua ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama yuk, ayat terakhir. Kolose pada pasal yang kedua ayat yang ke-12, tak kelihatan ya. Saya baca bagi kita. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan dalam dia kamu turut dibangkitkan, juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jujur saya ingin bilang, secara pribadi, setiap kali saya melihat orang dibaptis, saya terharu. Saya sangat menikmati momen itu. Saya sangat larut, saya cukup emosional ketika melihat orang-orang dibaptis. Karena itu menjadi titik penting, menjadi sensasi pengalaman iman yang menurut saya sangat luar biasa indah. Kita membuat sebuah pernyataan sikap, pernyataan iman, pernyataan hidup bahwa kita bukan milik dunia ini, kita bukan milik kuasa kegelapan, kita miliknya Kristus. Dan kita berjanji untuk menghambakan diri kita hanya kepada Tuhan saja. Jadi ketika kita bicara tentang baptisan, ini sudah kita pelajari di bahan-bahan yang lalu. Ketika kita dibaptis, kita turun ke bawah ke dalam air. Itu satu gambaran bahwa kita mati bersama dengan Tuhan. Dan ketika mereka keluar dari air, kita bangkit bersama dengan Kristus dan hidup menjalani kemenangan di dalam kasih karunia-Nya. Karena itu hari ini kiranya momentum kita merayakan Paskah menjadi satu peristiwa penting di mana kita mengenang karunia
keselamatan, karunia, kasih karunia yang menyelamatkan kita. Dan kita hidup lebih sungguh, hidup lebih benar, dan hidup lebih bersemangat di dalam pertolongan Tuhan saja. Mari, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian. Aku mengasihi Engkau. Aku, tinggi sekali ya. Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita turunin sedikit ya. Aku mengasihi segenap hatiku. Engkau dengan ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk mari kita doa. Tuhan, terima kasih bahwa Tuhan telah kumpulkan kami di sini. Kami sangat menyadari bahwa hidup yang kami jalani tanpa Tuhan di masa yang lalu menjadi hidup yang berujung kepada maut, menjadi hidup yang berujung kepada kematian. Kami akan berada pada satu fase yang sangat mengerikan, bahwa kami terpisah dari Tuhan. Tapi kami sangat bersyukur bahwa Tuhan mencegah itu terjadi. Tuhan menyelamatkan kami. Tuhan berinisiatif untuk merangkul kami. Dan terima kasih untuk berita keselamatan yang Tuhan perdengarkan kepada kami. Terima kasih untuk fakta penting bahwa Kristus telah berkorban di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami, untuk menebus kami, dan untuk membarui kehidupan kami sehingga kami ditemukan dalam perkenanan Tuhan. Untuk layak bersama-sama dengan Tuhan menikmati kekekalan surgawi. Tuhan, di kesempatan yang Tuhan masih beri kepada kami pada hari ini, kami tahu satu hal, bahwa kami harus mengerjakan tanggung jawab penting. Bahwa yang pertama kami harus hidup terus dalam perkenanan Tuhan. Sehingga kami hanya menyenangkan serta menyukakan Tuhan saja. Dengan perilaku kami yang baik, cara berpikir kami, tutur kata kami, setiap interaksi kami menjadi berkat bagi orang lain. Dan senantiasa menyukakan Tuhan.
Dan hal kedua yang harus kami lakukan, yang kami tahu Tuhan mau supaya kami kerjakan ini. Kami harus terus melanjutkan berita penting, meneruskan berita penting ini kepada lebih banyak orang, sehingga berita keselamatan tidak berhenti di kami. Kesaksian Injil tidak berhenti di kami. Yang tidak hanya sekedar menjadi bagian yang kami nikmati sendiri, tapi juga menjadi bagian yang bisa dinikmati oleh orang lain yang berada di sekitar kehidupan kami. Tuhan, satu hal yang kami patut sadari bahwa bukan kebetulan ketika Tuhan menaruh orang-orang di sekitar kehidupan kami. Itulah sebabnya hari ini kami mohon belas kasihan-Mu, Engkau akan tolong kami supaya oleh kehadiran kami di kehidupan mereka, kami dapat menjadi terang dan berkat. Pemberita kesaksian Injil ini harus disampaikan kepada mereka. Karena itu Bapak, tolong kami, pimpin kami supaya dengan hati yang penuh dengan belas kasihan, kami mau memberikan hidup kami menyenangkan Tuhan untuk melayani Tuhan dan memberkati lebih banyak orang lagi. Ini doa kami bersama Bapa. Syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Oh iya, hari ini ada 6 anak kita, saudara kita yang akan dibaptis. Tapi bahwa hari Minggu yang lalu, hari Jumat yang kemarin, di Jumat Agung, 5 peserta baptisan sudah mengambil waktu untuk membuat pernyataan iman kepada Tuhan di hadapan jemaat Tuhan. Hari ini Pak Ripaldi akan berdiri di sini saja. Oke. Ya. Akan berdiri di tengah-tengah kita untuk menyatakan imannya kepada Tuhan, dan Pak Ripaldi akan menjawab dengan tegas pada hari ini dengan kalimat ya dengan segenap hatiku. Ada 4 hal yang penting saya ingin mendapatkan konfirmasinya. Pertanyaannya adalah, apakah saudara sungguh menyadari bahwa saudara orang berdosa? Yang kedua, apakah saudara benar-benar yakin bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat saudara? 3, apakah saudara sungguh-sungguh bertobat dari segala dosa dan kehidupan lama? 4, apakah saudara berjanji untuk hidup tetap setia kepada Tuhan? Puji Tuhan bahwa kita sudah mendapatkan pengakuan Pak Ripaldi pada hari ini di hadapan Tuhan, bahwa ia betul-betul dengan segenap hatinya menyadari bahwa dia orang berdosa, menyadari bahwa peluangnya untuk mendapatkan keselamatan hanya dalam Kristus, satu-satunya juru selamat, dan ia telah memberikan hidupnya untuk percaya dan menerima serta berjanji untuk hidup setia. Mari kita berdoa, tundukkan kepala kita sekali lagi. Tuhan Yesus, hamba-Mu Pak Ripaldi ada bersama dengan kami pada hari ini. Di tengah-tengah jemaat-Mu, di hadapan Tuhan pada hari ini, ia telah menyatakan komitmen imannya. Deklarasi iman ini menjadi penting bagi hidup hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menjaga dirinya dalam kekudusan, menjaga komitmennya dalam hidup benar, bahkan imannya untuk percaya hanya kepada Tuhan saja. Biarlah kiranya Engkau teguhkan dan berkati hamba-Mu Bapa. Biarlah kiranya hidupnya senantiasa menyukakan dan hanya menyenangkan Tuhan saja, untuk menjadi berkat efektif di tangan Tuhan. Ini syukur kami bersama Bapa. Berkati hamba-Mu hari ini bersama dengan peserta baptisan lain.
untuk menerima berkat dari sakramen baptisan. Kami mohon belas kasihan-Mu, berkat kasih karunia Allah Bapa, penyertaan dalam Kristus Yesus, janji penyertaan Roh Kudus menyertai anak-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan kepada liturgis. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan, kepada jemaat Tuhan yang bertugas untuk membawa kantong persembahan hari ini. Dipersilakan untuk membawanya di antara kita. Ibu Agustina dan Saudari Reni. Sambil persembahan dijalankan, sama-sama kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman, Di Salib Baru Celik Mataku. Ku beranilah ya Tuhanku mengaku namamu, melawan sekalian musuhmu, masyurkan selamatmu. Disalib, disalib baru celik mataku, lalu hatiku penuh dengan terang. Dan sekarang Tuhan, oleh berkat-Mu aku sepanjang harilah senang. Muhalisku yang ku kenal, ku harap padanya, janjiannya tentu kekal selama-lamanya. Disalib, disalib baru celik mataku, lalu hatiku penuh dengan terang. Dan sekarang Tuhan, oleh berkat-Mu aku sepanjang harilah senang. Yang sudah ku amanatkan ke dalam tangannya, muhalisku peliharakan sehingga harinya. Disalib, disalib baru celik mataku, lalu hatiku penuh dengan terang. Dan sekarang Tuhan, oleh berkat-Mu aku sepanjang harilah senang. Disalib, 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 disalib baru celik mataku, lalu hatiku penuh dengan terang. Dan sekarang Tuhan, oleh berkat-Mu aku sepanjang harilah senang. Kita doa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu untuk pimpinan Tuhan sepanjang ibadah kami. Kami boleh memuji-muji namamu, kami boleh menaikkan doa-doa kami kepadamu, bahkan kami mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan buat kami. Berkati hamba-Mu yang telah mengkomunikasikan firman-Mu, berkati dalam pelayanan selanjutnya dan dalam keluarga. Berkati setiap kami, anak-anak-Mu jemaat Tuhan, kami mampu melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Kami pun mengucap syukur bahwa di tengah ibadah kami ini, kami boleh memberikan korban syukur kami kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati, dipakai di dalam pelayanan selanjutnya. Kami terus menyerahkan sisa ibadah kami ke Tuhan, kiranya terus bersama-sama dengan kami, kiranya terus jadi seturut pimpinan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa kepadamu. Amin.
Kita akan diberkati melalui persembahan pujian yang akan disampaikan oleh peserta baptisan kita pada hari ini. Puji Tuhan untuk pujian yang telah dipersembahkan menjadi pernyataan untuk mempersembahkan hidup seutuhnya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya undang kita untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini.
penyertaan Tuhan terhadap kita akan terus senantiasa kekal. Anugerahnya akan selalu ada bagi kita, karena anugerah Tuhan adalah hal yang paling terindah di dalam kehidupan kita. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi kita katakan penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, dengan sungguh di hadapan Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu sangat penting dalam hidup kami ya Tuhan, karena Engkau adalah yang terutama dan segalanya bagi kami ya Tuhan. Bagiku penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sama-sama dengan sungguh kembali kita katakan, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Ya Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu kepada hamba-Nya.
anugerah-Mu adalah sumber kekuatan, sumber energi bagi setiap kami untuk dapat menjalani hari-hari kehidupan kami dengan hidup yang berkemenangan karena Kristus telah menyelamatkan kami, telah menjadi penjamin kemenangan bagi setiap kami. Bukan hanya sekedar untuk keperluan kehidupan kekekalan, tapi kehidupan saat ini yang kami jalani, Engkau juga akan memberi kepada kami kemenangan atas segala situasi dan kondisi apapun yang terjadi. Karena itu Bapa, kami mau taruh hidup kami mau serahkan seluruh keberadaan kami, biarlah kiranya selalu berada dalam genggaman tangan Tuhan saja. Pimpin kami Bapa, sertai setiap kami. Sepanjang kami berkegiatan di tempat ini sampai ketika kami pulang, tuntun kami, sertai kami. Dan biarlah kiranya Tuhan peliharakan kami di hari-hari kehidupan yang Tuhan terus karuniakan bagi setiap kami. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, tuntunan penyertaan dalam Kristus Yesus, janji penghiburan Allah Roh Kudus akan mengawali perjalanan kamu sekalian sejak hari ini sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Menyambut saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk. Kita masuk ke dalam baptisan. Baik, saat ini kita akan masuk dalam baptisan kudus. Minta kesediaan dari si perlengkapan untuk menyiapkan tempat untuk baptisan di bawah. Untuk lokasinya, lokasi baptisan minta bantuannya untuk disiapkan di bawah supaya kita tidak terganggu dengan pengunjung yang lain. Oke, baik Bapak Ibu dan juga para calon baptisan, kita sudah boleh turun ke bawah. Di sebelah kiri ya, di sebelah kiri kolam. Cek. Igor, ada speaker yang portable itu kah? Speaker. Oke. Tadi siapa yang mengangkat speaker portable? Boleh minta bantuannya disettingkan di bawah.
Tes 1 2 1 2. Mantap. Nyanyi berdoa ya. Berdiri, berdiri ya, masih beraturan, berjejer supaya cantik dilihat. Beraturan sesuai dengan yang nama yang dimasukkan. Ya, jangan acak. Cantik supaya dilihat. Ya, oke ya. Dok boleh. Ya. Oke, ya. Ya, oke, baik. Sebelum kita melakukan sakramen baptisan kudus, bersama-sama persiapkan diri kita, terkhusus ke-6 anak terkasih, dan kita mengangkat satu pujian bukan dengan emas dan perak. Bukan dengan emas perak, bukan dengan barang fana. 2, 3. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari berdoa. Di tempat ini ya Allah, bersama dalam limpah sukacita kami di hadapan-Mu, kami menyaksikan komitmen yang dimiliki oleh ke-6 saudara atau anak terkasih kami, memberi diri untuk benar menerima pemulihan sempurna dari Tuhan dengan hidup yang baru, komitmen dalam hidup pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Hari ini memberi diri siap menerima baptisan kudus. Terpujilah Tuhan di atas segalanya. Tuhan memperlengkapi saudara kami dengan urapan kuasa dan hikmat menjalani hidup karunia Tuhan, agar hidup yang dijalani seperti yang Tuhan ingini. Dari awal hingga selesainya, baptisan kudus hari ini jadi dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kepada hamba Tuhan disilahkan.
Ada yang bisa masukkan nih. Gloria Angelica Mangati. Apakah engkau sungguh-sungguh percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus? Ya, dengan segenap hatiku. Berdasarkan pengakuanmu pada hari ini, saya membaptis engkau atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seltial Yesyurun. Apakah engkau percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Ya, dengan segenap hatiku. Berdasarkan pengakuan pada hari ini, saya atas nama Bapa, atas nama Allah Anak, atas nama Roh Kudus membaptis engkau. Efraim, apakah engkau percaya dengan sungguh kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus? Ya, dengan segenap hatiku. Berdasarkan pengakuanmu pada hari ini, saya atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus membaptis engkau. Alfred Leonard, apakah engkau sungguh-sungguh percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus? Ya, dengan segenap hatiku. Pada hari ini, berdasarkan pengakuanmu, saya atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus membaptis engkau. Bapak Ripaldi Purba, apakah engkau sungguh-sungguh percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Ya, saya percaya. Berdasarkan pengakuan Pak Ripaldi pada hari ini, saya atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus membaptis engkau. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang Di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku
berdiri semua. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Mana? Kita doa yuk. Atau bisa kita tunggu kah? Langsung ya? Kita doa yuk. Kita berdoa. Kami mengangkat puji syukur dan pengagungan ya Tuhan kepadamu. Untuk semua kebaikan-Mu yang telah mengizinkan kami dapat melakukan hal penting pada hari ini. Perintah untuk melakukan sakramen baptisan. Biarlah kiranya anak-anak-Mu yang telah memberikan diri dengan komitmen benar untuk hidup setia dan taat kepada Tuhan. Bahkan memberikan dirinya untuk mengabdi, menyukakan Engkau, melayani Engkau. Mereka dapat menikmati sukacita yang luar biasa. Damai sejahtera-Mu Bapa menjadi bagian dan milik mereka. Hidup menjalani hari-hari dalam kemenangan Tuhan untuk mempersiapkan diri kelak Tuhan menjemput untuk menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan. Syukur kami Bapa, doa kami bersama. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, tuntunan penyertaan dalam Kristus Yesus, janji penghiburan Allah Roh Kudus akan menyertai kamu sekalian sejak hari ini sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua menyambut saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Silahkan ganti. Oh ya, betul lah. Mana Kurniati? Mana Kurniati? Panggil Kurniati dulu. Geder aja dulu, enggak apa-apa itu, belum itu. Panggil lah. Nian, panggil Kurniati dulu Nian. Panggil dulu, enggak apa-apa. Datangnya aja. Tunggu ya. Takut air mungkin. Takut air dia.
Ayo Kurnia maju yuk. Ditunggu Kurnia. Ayo. Mepet kakak. Kakak. Yang penting foto.